Ya Allah, ilai anta, engkau yang kami tuju ya. Dalam segala kebaikan, aktivitas, amal soleh kita, salat, baca Al-Quran, puasa, apapun kesalehan kita, katakan, illahi anta maktasu. Engkau yang kami cari ya Allah, engkau yang kami tuju ya Allah. Wa ridhaka matlubi, redamu yang kami tuntut ya Allah. Ucapkan itu apa? Agar apa? Agar terbakar sifat ria kita, sifat bangga kita melakukan kebaikan, sifat ingin kita dipuji, dilebihkan oleh orang lain, sifat ingin dikagumi oleh orang lain, sampai sifat yang paling berbahaya mengagumi diri sendiri. Itu ujub namanya Bapak. Ada 3. Ria, ibadahnya harus dicari oleh orang lain, itu ria. Sum'ah, kebaikannya harus tadangan ulang. Kalau tadangan dicari tuan tarik, itu sum'ah. Kalau ria tadi harus dicari, kalau banyak ulang ibadah capek. Banyak ulang masyarakat banyak. Ada satu lagi, ujub namanya Bapak. Ujub kok. Tidak mencari perhatian orang, tidak perlu didengar orang, memuji diri sendiri dalam hati ya Pak. Tidak ada orang sepak itu. Orang api bakal lalu ada tahajud tengah malam. Tidak ada orang sepak dan orang cepini sadakah 10.000 ada 50.000 seorang. Itu ujub memuji diri sendiri, memuji ibadah dalam diri kita sendiri, itu ujub. Gugur akui amal ibadah Allah. Itulah katakan inilah yang tamak kasudi waridaka matlubi ya Allah, engkau yang kami tuju ya Allah, bukan yang lain ya Allah, dan redomu yang kami tuntut ya Allah. Subhanallah. Walaupun sedikit amal kita, tapi Allah yang kita tuntut. Redha Allah yang kita tuntut lebih berharga Bapak Ibu daripada beribadah, bersedekah, dunia beserta isinya, tetapi bukan Allah yang kita tuju, tetapi manusia yang kita tuju. Bukan redha Allah yang kita cari, tapi yang pujian, sanjungan manusia yang kita incar, maka gugur, tidak berartilah amal ibadah kita. Siapa yang terbaik kata Rasulullah? Khairukum khairun nas, sebaik-baik kamu, sebaik-baik manusia, khairukum anfa'uhum linnas, adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itu orang yang terbaik kata Rasulullah sallallahu. Khairukum anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi manusia. Lahirnya ke dunia orang bahagia sangat tinggal. Hidupnya bergaul sesama manusia bahagia. Kalau jauh dari orang taraga orang kaya. Bilolah pulang, bilolah tipu. Segala macam taraga. Kalau meninggal, menangis orang, bersimpati orang, berdoa orang, padahal nak ada hubungan darah, nak ada segala macam, karena dia bermanfaat bagi orang lain. Bukan sebaliknya Bapak Ibu membala orang lain, mengadu orang lain, segala macam keburukan untuk orang lain dilakukannya, bahaya. Kalau ada Ibu, orang gelisah. Asal bapaknya capek kaki juga. Kalau jauh pasangan, jangan bawa balik dia Pak. Soalnya balik mati aja lah nih, baru balik. Iya. Dan kalau ini meninggalkan dunia, kurang bahagia. Nauzubillah ini. Itu siapa? Orang yang tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Justru sebaliknya, mudarat, keburukan yang dia orang. Maka pilihlah manfaat. Pilihlah manfaat. Apa salah satunya? Senanglah memberi. Baik itu memberi materi, seperti uang, ada yang membutuhkan, ada pakai miskin, tetangga kita misalnya ada yang membutuhkan. Kalau mampu kita beri. Kalau atas nama utang-utang, pinjamkan. Karena meminjamkan uang, utang sangat besar pahalanya Bapak Ibu. Dan sukalah memberi hadiah, kabalayawa, lapihan cindun, enggak cie untuk tetangga awak. Intinya berikan Bapak. Selanjutnya kalau ada, berikan tenaga. Ada keramaian misalnya balalewa, dia tinagawa, tolong menyengawi bawang segala macam. Kalau meninggal, jamu. Kalau sakit, cari yang berikan manfaat, tebarkan manfaat bagi orang lain. Jangan kita hidup cuek, tidak peduli dengan lingkungan kita. Itu jauh dari golongan orang yang terbaik menurut Rasulullah SAW. Kenapa? Orang yang tidak mengasih, dia tidak dikasih. Orang yang memberi, kalau engkau berkasih sayang di muka bumi ini, maka malaikat di langit akan menyayangimu, akan mengasihimu, mendoakan. Bayangkan, kasih sayang di dunia, malaikat di langit berdoa kau, menyayangi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Unfik ya ibn Adam, unfik alai." Berilah Adam, berbagilah ya Adam, maka aku pun akan memberimu, aku pun akan memberi. Dan itu dalam Al-Quran dikatakan, apa-apa yang kau berikan di jalan Allah atas nama kebaikan,
atas nama bermasyarakat, manfaat bagi orang lain, itu bukan pemberian kata Allah. Itu utang, wajib aku bayar kata Allah. Jadi dia tak rugi Bu. Wajib aku bayar-bayarkan. Itu ayat Al-Quran. Lahirnya saja itu awak agihan, bapindah punya orang, punya uang. Tapi hakikatnya kata Allah itu bukan pemberian dari harapanku, tetapi utang bagiku harus aku bayar. Betapa tegasnya Allah memberikan jaminan. Orang beriman tidak boleh takut berpikir panjang memberikan manfaat. Saling berbagi Bapak Ibu. Sama ada utang Allah pasti aku bayar. Bahkan Rasulullah mengatakan, sedekah berbagi itu kunci rezeki kata Allah. Silaturahmi itu kunci rezeki kata Allah. Silaturahmi awak, nak cakap awak, saling berbagi, kuat hubungan awak, itu kunci rezeki. Tambah rezeki, tambah rahmat Allah, tambah sakinah dari Allah. Itulah Bapak Ibu, khairukum anfa'un linnas. Sebaik kamu adalah yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Semakin bermanfaat, semakin terbaik kita Bapak Ibu muslimin. Jadi awak jangan cuek, sensitif awak. Sensitif dalam artian capek tergerak awak kepada lingkungan awak. Sakit, susah, jangan awak cuek itu. Berikan pertolongan. Apapun macam yang kita mampu berikan pertolongan. Jangan takut susah, nak ingin tahu jawab, nak ingin susah jawab, jangan. Sebab itulah keindahan. Saling berbagi itu indah Bapak. Saling berbagi itu indah. Bahkan orang kafir pun nemu warga pengetikan komputer itu apa namanya lah kayu kata Bapak. Lah segala macam di WE gitu. Kebahagiaan dicari, hiburan dicari, lah dia bahagia. Ternyata kapan dia merasakan bahagia? Ternyata sesudah aku membangun panti asuhan, membangun rumah pendidikan bagi orang-orang cacat, membangun rumah bagi orang yatim piatu dan orang kesusahan, barulah aku merasakan kebahagiaan. Mas seluruh dunia pengen liburan, segala tempat yang indah-indah dikunjungi tidak diutin bukan bahagia. Tetapi sesudah aku membangun panti jompo, membangun rumah-rumah cacat untuk menampung orang cacat, baru merasakan kebahagiaan. Sesudah aku berbagi. Bayangkan itu orang kafir. Orang kafir aja Allah berikan kebahagiaan, ketenangan di hatinya kalau dia berbagi. Kenapa orang beriman campini kali yang takut berbagi, takut cak susah, takut ada uang jari, apalagi masalah pitih. Nauzubillah. Jauh dari umat Nabi Muhammad SAW. Itulah Bapak Ibu. Mari kita sensitif pada lingkungan awak. Bantu, tolong, jangan hidup sendiri-sendiri. Awak dalam libur, awak di lingkungan yang banyak kurang Bapak Ibu muslimin. Maka jadikanlah manusia itu kesempatan kita untuk mulia. Ingat, jadikan manusia itu kesempatan kita untuk mulia di hadapan Allah dengan berbagi, bukan sebaliknya mengaruh manfaat dari orang. Awak ke manfaat, bahas supaya dapat awak keuntungan segala macam kalau cari orang enggak. Jangan pikirkan apa yang manusia berikan kepada engkau, tapi banyaklah berpikir manfaat apa yang engkau berikan kepada manusia, agar kita menjadi orang terbaik di hadapan Allah. Khairun nas, sebaik manusia, bermanfaat bagi orang lain. Dikatakan oleh Rasulullah, orang yang bakil, orang yang capili, jauh dari manusia, jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, jauh dari sarugo, dake dengan neraka. Sebaliknya bukan pemurah, orang yang suka memberi, dake sesama manusia, senang manusia. Orang pemurah itu bukan senang bergaul sama dia. Walaupun orang tutup dia minta tapi senang. Dake sesama manusia, dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, dekat dengan surganya Allah, jauh dari azab Allah, nerakanya Allah Subhanahu. Karena itulah Bapak Ibu muslimin dan muslimin, mari kita menjadi manusia terbaik dengan menebarkan banyak manfaat. Jangan kita menyusahkan, mengancam, menggelisahkan orang lain, mengambil hak orang lain, segala macam menzalimi orang lain, jangan Bapak Ibu. Tetapi berikanlah manfaat bagi orang lain. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, yakni ta'allam al-Quran wa'alam, belajarlah Al-Quran, perbanyaklah membaca Al-Quran, dalamilah Al-Quran, terjemahkanlah Al-Quran, fahamilah, berlama-lamalah dan renungi, tafakurilah Al-Quran. Itu yang kedua. Orang yang mulia di hadapan Allah, ta'allam Al-Quran wa'alam, dia belajar Al-Quran. Setelah ia mendapat ilmu dari Al-Quran, ia ajarkan Al-Quran, ia ajarkan kepada orang lain, ia berikan Al-Quran itu kepada orang lain. Itulah orang yang mulia, kata Rasulullah SAW. Bahkan Allah katakan, orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran, senang membaca Al-Quran, adalah ahliku, kata Allah. Ahliku, ahli Allah, keluargaku, kata Allah.
Adakah kata-kata yang lebih dekat lagi dibandingkan akhlullah, keluarga aku kata. Apabila engkau menyakitinya sama menyakitiku kata Rasulullah. Apabila engkau mengasihinya sama dengan mengasihiku kata Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah gambarkan betapa dekatnya Allah dengan orang yang dekat dengan Al-Qur'an. Mendalami Al-Quran dan baca Al-Quran dan pelajari Al-Quran adalah orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu muslimin dan muslimat, kata Allah, terangilah gelapnya alam kubur dengan membaca Al-Quran. Orang yang tidak mau membaca Al-Quran nanti akan dibangkit dari kubur dalam keadaan buta matanya Bapak Ibu muslimin dan muslimat. Dan Al-Quran nanti menjadi hujah kau saksi nanti. Bersaksi Al-Quran. Ketika kita baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, kita berlama dengan Al-Quran, nanti Al-Quran akan bersaksi kepada Allah. Ya Allah, tolong selamain hambaku ya Allah. Tolong selamain manusiaku ya Allah. Inilah telah membaca aku kata aku. Ini telah menjaga aku dalam kehidupannya. Acok mau dibaca ya Allah, acok mau dibaca ya Allah. Selamain ya Allah sampai ke surga. Jangan lagi azab, jangan lagi kesusahan ya Allah. Itu hujah Al-Quran, saksi Al-Quran nanti di hari kiamat. Sebaliknya, orang yang mengabaikan Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, nanti ini akan sebagai saksi pula dalam Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Ya Allah, dia telah meninggalkanku ya Allah. Maka hari ini ya Allah, jangan engkau pedulikan dia. Azablah sekeras-kerasnya, masukkanlah ke dalam neraka-Mu ya Allah, kata Al-Quran. Maka karena itu Bapak Ibu muslimin dan muslimat, Al-Quran jangan pernah kita abaikan. Itu adalah kesempatan kita untuk mulia. Bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Walaupun tidak banyak tapi usahakan rutin. Misalnya jadwal kita baca Al-Quran sebelum tidur misalnya. Lakukanlah setiap hari. Walaupun 10 ayat misalnya, 1 halaman misalnya, rutinlah. Dia akan lalu baca salaman, besok salaman, itu lebih bagus daripada suatu sehari tapi salaman sebulan tidak dibaca. Nah, baru sebulan dibaca dulu ya. Itu kalau lo yang kata lu aja tak ada dia berbuka, baca Al-Quran dia. Intinya ibadah kok istiqomah. Bukan banyak Bapak Ibu. Banyak istiqomah lebih bagus. Tetapi walaupun sedikit istiqomah itu bagus daripada banyak tapi sekali-sekali. Kau semayang tahajud itu dari jam 12 sampai semayang subuh tadi. Tapi selama 2 minggu tidak dong. Lebih baik sedikit. Sedikit lebih baik. Tapi terus menerus sampai akhir hayat kita istiqomah. Usahakan terus menerus. Istiqomah itu dinilai. Ketetapan itu yang susah Bapak. Itu yang susah. Ketetapan istiqomah itu yang susah. Saking susahnya kata para ulama, kalau engkau melihat orang bisa terbang di awang-awang, orang tahan paku, tahan ladiang, orang bisa mengangkat benda-benda berat, orang bisa masuk rumah tanpa kunci, orang bisa menakut pangan orang. Kau sebut bahwa itu belum seberapa kata para ulama dibandingkan orang yang mampu istiqomah di dalam beribadah kepada Allah. Itu yang lebih sakti kata para ulama. Itu yang lebih baik untuk menjalankannya istiqomah. Kepada bagi malai awak itu dilawan. Kepada mangki mangantu awak itu adalah beribadah itu langsung mengantuk. Banyak alangannya. Karena itulah istiqomah itu yang paling hebat, yang paling sakti. Kalau kita mampu istiqomah, maka ilmu kita lebih hebat daripada ilmu mailang, ilmu kebal segala macam, lebih hebat apa? Yang istiqomah tadi. Karena itulah mari kita beribadah. Mari kita baca Al-Quran walaupun sedikit, 5 ayat, 10 ayat tapi istiqomah. Terus menerus awak baca tiap hari, awak baca itu lebih baik. Zikir awak tapi istiqomah itu lebih baik daripada banyak tapi nak istiqomah mau abu aja. Seminggu yo, seminggu tidak. Bapak Ibu muslimin dan muslimat. Dan yang terakhir, ingin mulia di hadapan Allah yang di innal ladzina amanu a'malul mu'minina iman, akmalul mu'minina iman, sesempurna orang beriman, ahsanahum khuluqan. Adalah yang paling baik ahsan, paling baik khuluq, budi pekertinya, akhlaknya. Akhlak. Paling santun, paling penyayang, paling menghargai orang, penting akhlaknya paling baik. Akhlaknya ke orangku, akhlaknya kepada orang ini, akhlaknya sesama gadang, akhlaknya ke tetangga, akhlaknya ke undangan, akhlaknya ke tamu, dan segala macam akhlak sempurna, akhlakul karimah, akhlak yang mulia dipakainya, itu orang yang mulia. Akmalu
sesempurna kamal. Si kamal itu sempurna gitu. Akmalul mukminin, sesempurna orang beriman, ahsanul khuluqan, yang paling bagus akhlaknya. Indak suka maninggung orang, mengecek indak mempakaikan orang. Kalau pakaikan orang ini obat pahit indak itu ya dong. Sebab kalau indak jawab tetap masuk rumah itu badosa. Indak suka menyakiti hati orang, indak suka mengambil milik orang, hak orang bersebut hak awak. Indak suka berdusta mengecoh orang, indak busuk hati, indak iri dan dengki, segala macam sifat-sifat buruk nak dipakai. Tetapi sifat yang elok, pengasih, penyayang, penyabar, ikhlas, rendah hati, dan segala macam sifat-sifat baik, pemaaf dipakai. Itulah akhlakul karim. Akhlakul karim menjaga hubungan, tidak memutus silaturahmi, tidak mudah marah, tidak bicara kasar, tidak bicara kotor dan segala macam. Itulah ahsanul khuluqan, sebaik-baik akhlak. Akmalul mukminina iman, adalah orang yang paling sempurna imannya di hadapan Allah. Dia adalah orang yang mulia, orang yang mulia. Bapak Ibu muslimin dan muslimat, kualitas manusia itu dilihat dengan akhlak, santun. Jangankan Allah Bapak Ibu, kita sesama manusia kalau orang santun, kurang elok, sayang Allah, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang Islam, non muslim pun kalau elok tetap ada tempat di hati awak, di hati orang. Kalau ini elok, ini berbakti, tetap kagum bangkainya. Akhlakul karim. Apalagi orang Islam. Islam pun Nabi itu diutus memperbaiki akhlak. Islam ini disebarkan dengan akhlak. Kalau pembelang Nabi ibu nak disebar Islam kodok. Mungkin lah didawu orang aja orang kata Nabi. Anak neneknya mangado badang-badangan ada di balik Nabi. Kalau awak asal dan tekik kalau kata dan pandangan sambil gilo itu akhlak mulia, pemaaf, penyantun, penyayang. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang kafir. Sahabat Rasulullah dia belum tahu, dia belum mengerti. Kenapa kita marah kata Rasulullah? Seandainya dia tahu mengerti, pasti dia akan berakhlak mulia. Benar. Orang yang menudai Nabi itu tobat akhirnya masuk Islam, cinta dengan Nabi akhirnya. Orang Ta'if akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan di seluruh dunia ada Islam. Itu berkat akhlak yang mulia, bukan pedang Nabi. Nabi tak pernah berperang Bapak Ibu kecuali terlebih dahulu diajak dengan akhlak yang mulia. Diajak dengan kemuliaan. Malawan ingin dibunuh Nabi baru diadakan perang. Bukan langsung main sosok Nabi, oh Islam itu agama perang. Tidak. Islam adalah agama akhlakul karimah. Islam adalah indahnya budi pekerti. Islam adalah sopan santun ramah tamah. Islam adalah rahmatan